Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peneliti yang budiman, bertemu kembali dengan saya Munirul Abidin dalam kuliah peneliti. Sahabat peneliti yang budiman, kali ini kita akan mengkaji, berdiskusi, dan belajar tentang uji beda dengan independent sample t-test. Ketika kita melakukan penelitian eksperimental, itu biasanya kita mengalami kesulitan ketika kita akan melakukan uji hasil. Ya, misalnya kita sudah melakukan satu penelitian di mana penelitian kita itu bentuknya adalah atau jenisnya eksperimental. Kemudian kita melakukan pretest dan juga kemudian melakukan uji post-test di akhir. Tapi kemudian kita mengalami kesulitan bagaimana caranya untuk melakukan analisis terhadap hasil dari hasil post-test yang kita lakukan itu tadi. Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh mahasiswa S1, ya, mungkin juga oleh para guru-guru di sekolah, biasanya mereka menganalisis hasil penelitian mereka itu secara kualitatif. Atau kalau mereka melakukan analisis dengan kuantitatif, biasanya hanya dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dilakukan prosentase atau nilai rata-ratanya saja, sehingga mereka mengatakan kalau misalnya bahwa nilainya rata-rata di atas KKM, maka mereka mengatakan bahwa penelitian mereka itu telah berhasil. Namun di dalam sebuah penelitian eksperimen, hal itu memang tidak ada salahnya kita melakukan penelitian tindakan kelas. Tetapi kualitas penelitian kita itu belum dikatakan baik manakala kita belum bisa menganalisisnya secara baik dengan cara-cara yang sesuai dengan metode penelitian eksperimental. Nah, sekarang bagaimana caranya meningkatkan agar analisis kita terhadap hasil post-test, pretest maupun post-test dari penelitian kita itu menjadi lebih baik. Maka salah satunya adalah dengan melakukan uji independent sample test. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita melakukan uji independent sample t-test tersebut. Perlu diketahui bahwa independent sample t-test itu berarti adalah uji beda, yaitu kita ingin mengetahui apakah ada bedanya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ya, jadi di sini yang ingin kita uji dengan independent sample t-test itu adalah nilai post-test dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berarti di situ harus ada dua kelompok yang akan kita uji hasilnya. Misalnya kita ingin menguji nilai antar kelas, misalnya ada kelas A dan juga ada kelas B. Setelah mereka diberi perlakuan tertentu, maka hasil uji post-test kelas A dan kelas B itu kemudian dibandingkan. Jadi, independent sample t-test itu bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berhubungan atau tidak saling berpasangan. Jadi, harus ada dua kelompok. Sedangkan untuk menguji dua sampel yang saling berhubungan atau berpasangan, maka nanti akan kita bahas pada pembahasan yang lain, yaitu tentang Myriad sample t-test. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam uji independent sample t-test. Pertama adalah bahwa
kedua sampel tidak saling berpasangan. Artinya adalah bahwa sampel yang kita uji, ya, sampel yang kita aplikasikan itu bukan merupakan sampel yang sama. Tidak berpasangan di sini maksudnya adalah sampel yang dilakukan pada satu kelas saja, misalnya pretest dengan post-test, itu namanya berpasangan. Tapi kalau tidak berpasangan, itu artinya adalah dua kelompok yang berbeda, misalnya kelompok A dan kelompok B. Itu artinya bahwa kedua post-test itu tidak saling berpasangan. Kemudian data bersifat kuantitatif, bersifat skala atau rasio. Jadi untuk datanya itu bisa skala ataupun bisa bersifat rasio. Data berdistribusi normal, karena itu harus diuji normalitasnya dulu, dan terakhir adalah bersifat homogen. Tetapi ini bukan syarat wajib, karena nanti ketika melakukan uji independent sample t-test akan diketahui apakah data yang kita miliki itu bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya, misalnya ya kita ingin menguji atau mengeksperimenkan tentang pengaruh penerapan metode JPSA terhadap peningkatan prestasi belajar siswa PAI pada kelas 12 di MTSN 1 Malang. Hipotesis yang bisa kita buat dari penelitian ini adalah misalnya ada pengaruh signifikan penerapan metode JPSA terhadap peningkatan prestasi belajar siswa kelas 12 pada mata pelajaran PAI. Nah, sekarang ketika kita sudah melakukan implementasi penelitian ini, kemudian kita sudah melakukan post-test terhadap kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, maka apa yang harus kita lakukan? Maka langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan analisisnya dengan menggunakan independent sample t-test di program SPSS. Nah, model penelitian yang akan kita uji cobakan di sini bisa dengan menggunakan quasi experimental design atau true experimental design. Quasi experimental design itu ciri khasnya adalah non-random assignment. Artinya itu bahwa populasi atau sampel yang kita gunakan untuk penelitian itu tidak dilakukan secara acak atau tidak dipilih secara acak. Misalnya ada kelas A, kelas B. Anggota yang kita masukkan ke dalam kelas A maupun kelas B itu tidak dilakukan secara acak. Misalnya ketika kita masuk ke sekolah yang akan kita teliti, di sekolah itu sudah ada kelas A, kelas B. Kita tidak mengacak mereka menjadi kelas A atau kelas B, ya, karena kelasnya sudah ada, maka kita langsung melakukan penelitian di situ, yaitu yang kelas A kita jadikan sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas B kita jadikan sebagai kelas kontrol. Maka nanti hasil post-testnya itu nanti kita analisis ya, dengan menggunakan independent sample t-test tersebut. Adapun kalau true experimental design ini sebelum kita melakukan pengelompokan itu harus kita acak dulu siswanya atau anggotanya. Misalnya di situ ada 25 anggota kelas, ada 25 siswa, ada 50 siswa. Nah, nanti kita acak mereka, kemudian kita kelompokkan menjadi dua grup, yaitu kelas A dan kelas B dengan secara acak. Kemudian yang kelas A kita berikan perlakuan, ya, mereka masuk dalam kelompok eksperimental, sedangkan kelas B misalnya kita jadikan sebagai kelas kontrol. Kemudian yang kelas A kita beri perlakuan, ya, kita beri treatment, sedangkan yang kelas B sebagai kelas kontrol itu tidak kita lakukan treatment atau diajar dengan pendekatan biasa, ya, bukan JPSA gitu misalnya. Terus kemudian nanti dilakukan uji akhir atau post test, ya. Hasil post test dari kelas eksperimen
dan kelas kontrol itu kemudian dianalisis dengan menggunakan independent sample t-test. Nah, itu adalah perbedaan antara quasi experimental design dan true experimental design, yang mana kalau quasi experimental design itu anggota kelompok di sini tidak dilakukan secara acak, sedangkan untuk true experimental design itu dilakukan pemilihan anggota kelompoknya itu dilakukan secara acak. Nah, selanjutnya marilah kita ikuti langkah-langkah untuk melakukan analisis post-test itu tadi, analisis data yang kita miliki dari hasil post-test yang kita lakukan dengan menggunakan independent sample t-test. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus membuka dulu data yang kita miliki. Tentunya adalah data hasil pretest atau post-test yang sudah kita lakukan terhadap kelas yang kita lakukan eksperimen. Saya di sini sudah memiliki data. Nah, di sini contohnya, sebagai contoh yang nanti mungkin untuk latihan Anda bisa mendownload data ini di bagian deskripsi, ya. Di mana di sini ada data kelas post-test kelas eksperimen, sedangkan ini adalah data post-test kelas kontrol. Ya. Maka langkah awal sebelum kita nanti menginput ke SPSS itu adalah kita harus merubah dulu, ya, jajaran dari data ini menjadi satu lajur, ya. Jadi ini post-test untuk kelas eksperimen, ini post-test kelas kontrol. Nah, data nilai ini kita masukkan dalam satu lajur seperti ini, ya. Terus kemudian kita kasih kode, ya. Ini namanya adalah dummy variable, ya. Atau kita kasih kode di mana untuk kelas post-testnya kelas eksperimen itu kita kasih kode 1, sedangkan nilai untuk post-testnya kelas kontrol itu kita kasih kode 2. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, maka kita bisa masuk atau membuka program SPSS-nya. Nah, ini adalah program SPSS-nya. Tampilan SPSS itu adalah seperti ini. Di sini ada variable view, yang kedua adalah data view. Anda bisa menggunakan SPSS dengan berbagai macam variasinya, ya, karena sekarang ini level atau tipe SPSS ini sudah berkembang sangat pesat, ya. Sekarang mungkin sudah versinya ini sudah ke 25 atau 26, ya. Sedangkan saya ini menggunakan SPSS versi 20. Mungkin Anda bisa menggunakan mulai dari 17, 18, bahkan sampai ke 23 karena semuanya sama. Memang ada beberapa hal yang tidak sama, tapi untuk uji independent sample t-test ini di semua program itu memiliki kesamaan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat variable view-nya dulu. Di sini kita klik untuk tombol di atas pojok, ya, pojok atas. Itu pertama kita buat nilainya tadi itu, atau nilai post-test itu tadi, ya. Kita tulis di sini misalnya prestasi. Terus kemudian di bawahnya ini kita tulis kelompok.
Jadi di sini ada nilai yang tadi itu kita sebut dengan prestasi dan ada variabel kelompok. Nah, sekarang labelnya apa di sini? Di sini misalnya adalah post test. Sedangkan ini ya namanya tadi itu grup atau kelompok. Nah, sedangkan untuk kelompok ini harus kita deskripsikan di sini. Ada value, maka di sini harus kita deskripsikan seperti yang kita buat di dalam kode tadi itu. Maka di situ ada kode 1 itu nilai kelompok eksperimen. Sedangkan kemudian kita add supaya masuk. Kemudian untuk label 2 itu adalah kelompok kontrol. Gak boleh lupa ya, ini harus kita lakukan, kemudian kita klik OK. Nah, berarti kita sudah mendeskripsikan ada berapa kelompok di sini. Kalau ada 2 kelompok ya berarti tadi ada kelompok eksperimen, terus kemudian ada kelompok kontrol. Kalau misalnya di situ ada 5 kelompok ya berarti kita mendeskripsikannya menjadi 5. Nah, selanjutnya untuk measure-nya ini kita buat aja dengan skala boleh ya, atau nominal juga boleh ya. Kita buat skala nggak apa-apa di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita buat seperti itu, kita lihat di data view-nya apakah sudah muncul variabel-variabelnya. Nah, ini sudah muncul yaitu prestasi sama kelompok. Selanjutnya kita kembali lagi kepada data yang ada di program Excel ya. Jadi sebaiknya untuk supaya memudahkan kita melakukan input data ke SPSS itu data kita buat di program Excel. Nah, caranya adalah sangat mudah memindahkan ini ke ke program SPSS, yaitu hanya di blok saja. Ya. Data itu di blok seperti ini, kemudian di Ctrl C, ya kita copy, kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke program SPSS-nya yang ada di data view tadi, ya, kemudian kita taruh di paling atas, terus kemudian kita Ctrl V, ya. Nah, maka akan keluar nilai semacam ini. Nah, ini di sini ada 002 di balik koma ini ya, supaya tidak muncul, karena ini kadang-kadang mengganggu ya. Supaya tidak mengganggu, maka Anda bisa menghilangkan 00-nya itu dengan merubah ini desimalnya, ini kita jadikan 0 aja, kita jadikan 0 ini. Nah, nanti di data view-nya sudah tidak muncul lagi 00 setelah koma ya, setelah angka bulat ini, jadi semuanya menjadi bulat. Nah, untuk langkah berikutnya itu adalah kita masuk ke analyze. Setelah itu kita masuk ke compare min ya. Itu ada program compare min, terus kemudian masuk ke menu independent sample t-test. Kita klik saja ya. Di sini ada ada kotak seperti ini. Maka untuk variabel post testnya itu kita masukkan di atas ya. Sedangkan kelompok itu kita masukkan ke dalam grouping variabel ya. Terus kemudian di sini harus kita definisikan grupnya tadi itu apa ya. Tadi ada 2, kita tulis saja grup 1 namanya 1, terus kemudian ini kita tulis 2. Oke, terus kemudian kita klik continue ya. Kita lihat di sini apakah ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, tidak ada. Terus kita langsung klik OK. Sahabat peneliti yang budiman,
Ini adalah merupakan output dari hasil analisis dengan menggunakan independent sample t-test. Yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimana caranya kita membaca hasil atau output dari hasil analisis ini. Ada dua hal yang perlu kita lihat dalam hasil ini. Yang pertama adalah dilihat dari taraf signifikansi detailnya. Yang kedua adalah dilihat dari Leibniz Test for Equality of Variance. Untuk yang pertama, ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh dari aplikasi atau eksperimen yang kita lakukan itu. Dasar yang kita gunakan untuk mengambil keputusannya adalah manakala taraf signifikansi detailnya ini lebih kecil daripada 0,05, maka dia kita katakan signifikan. Dan apabila lebih daripada 0,05, itu artinya tidak signifikan. Nah, melihat dasar pengambilan keputusan tadi, maka dapat kita lihat di sini bahwa hasil dari analisis kita menunjukkan bahwa taraf signifikansi detailnya 0,208, lebih besar daripada 0,05. Artinya adalah bahwa tidak terdapat perbedaan nilai antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hal itu juga bermakna bahwa implementasi yang kita lakukan atau uji coba yang kita lakukan dalam hal ini adalah CBSA atau cara belajar siswa aktif tadi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Karena ketika kita bandingkan dengan kelas lain yang tidak menggunakan CBSA, hasilnya tidak jauh berbeda. Itu makna daripada taraf signifikansi dalam kasus penelitian ini. Kemudian juga kita perlu dilihat di sini adalah nilai signifikansi dari Leibniz Test of Equality of Variance. Di sini adalah menunjukkan apakah data yang kita miliki ini homogen atau tidak. Kita lihat dasar pengambilan keputusannya adalah manakala dia lebih tinggi dari 0,05, maka kita katakan bahwa data itu homogen. Maka berdasarkan hal itu, bila kita lihat taraf signifikansinya di sini adalah 0,249, lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita katakan bahwa data yang kita miliki ini adalah homogen. Namun, meskipun datanya ini bersifat homogen, tetapi taraf signifikansi dari detailnya ini adalah tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kasus nilai yang kita analisis ini bahwa CBSA itu tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda juga melihat ini bermanfaat bagi teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda, jangan lupa untuk share, like, comment, and discuss. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.